Dr. Triadi RD bakal calon Bupati Pangandaran tahun 2024 sampai tahun 2029. Hari ini Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 melakukan kunjungan silaturahmi dan mendaftar ke kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang beralamat di Jalan Raya Parigi Blok Karangbenda, Kecamatan Parigi, tanggal 24 Mei tahun 2024. Bersama rombongan dengan kostum kaos putih bertuliskan Hayu Maju Dulur Triadi menuju Pangandaran, satu menggambarkan kekompakan dan keseriusannya untuk maju di Pilkada Pangandaran 2024. Kehadiran Triadi RD bersama rombongan disambut dan diterima oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Pangandaran bersama para kader lainnya. Inilah situasi keakraban Triadi RD bersama rombongan saat melakukan pendaftaran bakal calon Bupati Wakil Bupati ke kantor DPD PKS di Jalan Raya Parigi Blok Karangbenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran pada Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024. Dan mungkin saya sampaikan salam baktos di Ketua DPD bagi Anjena masih di Mekah menuju ibadah haji dan masih lami kapal antara kasih beri mengaturkan salam dan monitor di Pak Miswan menuju ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Sholawat dan salam semoga tercurahkan untuk tawanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya atas nama Ketua DPD tidak akan panjang lebar. Yang pertama, selamat datang Pak Dr. di markas kami, di sekretariat kami, di kantor kami. Dan masih begini adanya hadir mohon biasa berbahaya kantor PKS. Kami memang PKS tidak membuka pendaftaran calon karena dengan pertimbangan tertentu dari Mas Erwin sebagai ketua bidang pemilu dan memang juga tidak ada instruksi untuk membuka pendaftaran secara struktural. Tapi kami membuka selebar-lebarnya pintu silaturahmi dan komunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pertemuan politik atau pertemuan lainnya gitu kan, supaya jalan ke depan insya Allah Pangandaran yang lebih baik. Apalagi Kang Dokter masih muda gitu ya, masih muda, masih insya Allah jalannya panjang dan kami menerima silaturahmi ini dan sangat mendukung kader-kader muda terbaik Pangandaran dan kami doakan semoga semuanya lancar sesuai maksud dan tujuan, bukan diberi kelancaran. Insya Allah saya yakin Pak Dokter punya pengalaman seperti tadi dikatakan, dia juga punya integritas yang baik sebagai anak muda dan insya Allah bisa memimpin Pangandaran ke depan. Karena sebagaimana kita sedikit dalam sejarah Rasulullah pun, yang pemimpin itu banyaknya anak-anak muda, banyak, dan rasanya Pangandaran juga pantas dipimpin. Itu saja mungkin Mas Nurdin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol selanjutnya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini salat bersama beliau bersama
suatu beliau yang waktu tapi lagi bahwa melawan dan kita beberapa stabilitas dalam kabinet dia salam sejahtera untuk kita semua berhormati ketua DPD PKS Kabupaten Pangandaran apunten kira-kira yang saya hormati Ketua Dewan Pembina PKS Pak Kiai Kepala Menteri Ahmad Hidayat, yang saya hormati Ketua Bendahara kemudian yang saya hormati pula Ketua KPU Federalisasi Bapak Muslim yang saya hormati Ketua KPU Humas DPD PKS Bapak Ilham Habibie, yang saya hormati juga KPU DPR Bapak Hasan dan seluruh jajaran sepuh pengurus dari DPD Partai PKS yang kita bisa lakukan satu persatu. Terima kasih rekan-rekan pengurus PKS telah membuka pintu menerima kami dengan sangat baik. Kami izin menyampaikan laporan kami datang ke sini bersama rombongan tidak bersama istri dan anak-anak dan bersama istri dan anak-anak ada juga orang tua saya, ibu, ada kakek, ada uang, kemudian ada kakak-kakak, rekan-rekan kami. Dan saya hormati juga teman-teman dari media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama-tama adalah kita ada juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpergian dan seluruh kumpulan kesempatan yang hari ini. Kemudian sholat dan salam mudah-mudahan berkurang kepada yang kita bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau pada tabiinnya juga kepada seluruh umat yang juga sampai kepada kita semua. Tidak ada maksud lain kami di sini yang pertama melainkan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan bersama silaturahmi kita dipanjangkan umur dan dipanjangkan rezeki. Di samping itu juga kami merasa bersyukur kemarin alhamdulillah dengan barangkali komunikasi kami dengan Pak Soleh melalui Pak Wahbu, komunikasi dengan PKS, alhamdulillah terjalin. Barangkali di dalam setiap langkah politik ataupun apapun kita umat Islam sudah saatnya berpolitik. Kalau tidak berpolitik nanti dipolitikin pada hari seperti itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang pro kepada Islam dan melaksanakan itu dengan sebaik-baik. Saya izin lahir di Pangandaran sebagai perkenalan. Lahir di Pangandaran dari mulai SD, SMP sampai dengan SMA di Pangandaran. Dari rezeki juga di Pangandaran dulunya saya menyewakan center, ojek perahu, pantai. Kemudian juga jadi guide di pantai. Hari ini bekerja di Jakarta dan coba barangkali ambil bagian dalam politik yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT dibolehkan. Kami memang dengan PKS Pangandaran alhamdulillah baru hari ini. Tapi di PKS kami sudah sangat paham. Kebetulan kami tinggal di Depok
PKS sepertinya basisnya Depok ya, basisnya di Depok. Luar biasa kami melihat apa yang dilakukan sama PKS yang kebetulan alhamdulillah hari ini memimpin di Depok. Jalan-jalan rapi, trotoarnya tertib, dan suatu kehormatan buat saya hari ini dapat diterima silaturahmi di PKS. Mudah-mudahan ada ridho dari Gusti Allah, saya bisa bagian dari PKS insya Allah. Selanjutnya dalam kontestasi pilkada di Pangandaran, saya mungkin termasuk yang masih awam kalau di bidang politik. Walaupun pengalaman bekerja, insya Allah sudah beberapa tahun dari mulai ngurusin penjara sampai istana negara, kami sudah mencoba itu dan alhamdulillah berjalan baik. Hari ini kita mencoba jalan baru, mudah-mudahan Allah kasih jalan. Bukan yang mustahil dengan bukannya pintu sangat lebar sama PKS, kami bisa berkiprah untuk lebih baik di Pangandaran. Sebagaimana sabda Rasulullah, supaya lunas atau dinas. Saya berpegang teguh itu, mudah-mudahan saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, kekurangan mohon maaf. Yang benar datang dari saya, yang salah, tapi yang benar datang dari Gusti Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Oleh karena itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini partai keberapa, Pak? Ini partai keberapa untuk konsolidasi menjelang Pilkada 2024, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini menjelang sore kami dapat bersilaturahmi ke PKS. Betul tadi yang disampaikan sama Bapak Solehuddin selaku ketua penerimaan bakal calon barangkali di Pangandaran itu PKS perlu partai-partai perlu komunikasi politik dengan berbagai tokoh, dengan berbagai elemen, termasuk juga saya di Pangandaran pemula, jadi akan lebih baik kalau kita membangun komunikasi dengan partai-partai. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini PKS membuka itu, mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kami bisa berjuang di tahap berikutnya, mudah-mudahan Tuhan meridhoi. Dan PKS seperti yang kita ketahui adalah partai yang besar, sudah terlihat kiprahnya di beberapa kota di mana kader-kadernya memimpin suatu daerah, dan alhamdulillah kita pandang berhasil. Mudah-mudahan di Pangandaran juga bisa mewarnai PKS, kader PKS termasuk calon-calon yang diusung PKS, mudah-mudahan bisa mewarnai daerahnya masing-masing termasuk di Pangandaran. Mohon doanya dari rekan-rekan media yang selalu mendampingi kami. Insya Allah jika Tuhan menghendaki kami akan berjuang sama-sama PKS. Pak, mungkin ada sedikit isu terkait masalah Bapak kadang-kadang akan disandingkan dengan Pak Ujang, tanggapan gimana Pak? Saya tidak pernah menanggapi ya, barangkali siapa yang nanti Tanggapan sendiri aja, tanggapan pada dari ya. Kami bersyukur, terima kasih siapapun yang nanti akan dipasangkan ya, kita masih berkomunikasi dengan siapapun. Barangkali nanti media teman-teman yang bisa mencarikan barangkali calonnya itu belum bisa komentar ya. Pak, ini adalah sekian parpol yang sekian Bapak datangin lah. Sedangkan parpol lain, beberapa parpol sudah mengumumkan bakal calonnya, gitu kan, calon sendiri. Nah, strategi dan ibaratnya langkah apa yang akan Bapak ambil agar ibaratnya parpol dapat mengusung Bapak? Saya tidak punya strategi ya, jadi saya melalui doa saja. Ya. Mudah-mudahan nanti Tuhan bukakan pintu jalan. Jadi saya tidak punya strategi. Optimis Pak, Bapak akan Insya Allah. Pak, selalu komunikasi dengan partai yang sudah Bapak kunjungi selama ini, Pak? Insya Allah komunikasi terus sambil bincang-bincang.
Setelah ini juga ada beberapa teman partai yang ngajak ngopi-ngopi, mungkin nanti bisa bareng-bareng juga. Siap. Bahkan ada beberapa partai yang sudah turun surat tugas untuk ke bakal calon ya Pak ya. Itu bagaimana tanggapan Bapak Pak? Oh, saya tidak bisa berkomentar ya, mohon Oh, maaf. tidak ya? Nanti barangkali bisa ditanyakan sama partai yang sudah memberikan rekomendasi atau surat tugas itu ya. Oke, siap. Pak, sedikit mungkin kriteria Bapak sendiri Pak yang untuk akan dipasankan. Seperti apa sih kriterianya yang bakal mendampingi Bapak sendiri? Ya, barangkali sama-sama satu visi, kemudian komunikasinya enak, bisa dua arah, saling mengisi, insya Allah. Siapapun saya pikir kami siap. Dari PKS mungkin ada statement Pak? Dari PKS siapa? Pak Sekum? Apa Pak Bapak? Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kami kita bangga ada potensi daerah Pangandaran yang sama ingin berjuang untuk mengembangkan baik. Insya Allah kami sebagai partai politik juga bisa menyajikan lebih banyak lagi karena komunikasi politik terus kita lakukan dengan partai-partai lain. Mudah-mudahan mohon doanya tidak kepada teman-teman media supaya kami partai politik bisa menjalin komunikasi dengan partai lain sehingga ketentuan sesuai ketentuan itu bisa berlayar mengusung calon itu bisa terpenuhi dengan dulu. Sepanjang komunikasi politik koalisi belum terbentuk kita bisa berbicara dengan sama. Jadi tapi calon silaturahmi ini kita sudah punya aset ini barangkali Pak Dr. Tadi bukan salah satu aset dari calon-calon yang lainnya sudah datang ke kita. Tadi saya sampaikan bahwa kami sudah akan ya bahasanya nanti kalau sudah terbentuk koalisi dengan partai akan menjadi bahan kami untuk berdiskusi dengan partai lain bahwa kita punya nama yang sudah silaturahmi dengan kita dan mempunyai persepsi yang sama untuk mengembangkan. Pak, selain aset ini dokter sendiri termasuk kriteria dari PKS Pangandaran sendiri nggak Pak? Menurut saya beliau sudah sangat baik sekali dan sudah cocok untuk mengembangkan dalam takdir dan nasib Pak, selama ini komunikasi dengan partai mana aja Pak PKS? kami sudah berkomunikasi dengan semua partai kita komunikasi. Mungkin nggak Pak untuk tahun ini PKS bisa berkoalisi dengan partai PDI? Selama ini kan PKS ada di luar pemerintahan Pak. Dengan partai manapun mungkin politik kan dinamis. Nah gitu. Bisa tidak ada yang tidak mungkin di bidang ini kan ya. Apalagi persoalan politik. Ada memang nanti kita sudah membangun komunikasi dengan partai-partai yang hampir seluruhnya kita intern. Ada keinginan dari PKS sendiri untuk mencalonkan dari internal Pak? Ada kita Pak Ipin punya aset atau potensi. Hanya tadi karena kita perlu komunikasi dengan partai lain, jadi kita juga nanti bagaimana nanti kesepakatan. Panji Suryanugraha Publik Jabar melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Indonesia 1 TV. 1 untuk Indonesia.